Dan tujuan tertinggi dalam agama Taoisme adalah untuk bersatu dengan Tao dan menjadi Shen, yaitu manusia abadi atau dewa. Hai, nama aku Rizky, aku suka sejarah, tapi aku bukan ahli sejarah. Setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang agama purba, agama Hindu, sama agama Yahudi, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu agama yang mungkin gak banyak orang tahu. Nama agamanya itu agama Taoisme. Dan mungkin kamu yang nonton ini juga baru dengar apa sih agama Taoisme itu. Nah, jadi buat ngebantu jawab rasa penasaran kamu tentang apa itu agama Taoisme, kamu harus nonton video ini sampai habis. Tapi kayak biasa, sebelum masuk ke pembahasan tentang agama Taoisme ini, aku mau ngasih disclaimer dulu kalau semua pembahasan yang aku sampaikan di video ini aku ambil dari berbagai sumber. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan atau kekurangan informasi yang aku sampaikan di video ini, dan kamu yang lebih tahu tentang agama Taoisme atau bahkan kamu yang menganut agama Taoisme, boleh langsung aja komen di bawah untuk koreksi dan nambah-nambahin yang kurang. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang agama Taoisme. Oke, let's go. Taoisme adalah ajaran filsafat, etika, dan agama yang asalnya dari Cina yang menekankan hidup harmonis bersama Tao. Sebenarnya jumlah penganut agama Taoisme itu nggak bisa diketahui secara pasti karena agama Taoisme ini sebenarnya udah kecampur aduk sama agama lain kayak agama Konghucu sama agama Buddha. Tapi menurut survei agama di Cina pada tahun 2010, jumlah orang yang masih mengikuti agama tradisional atau agama lokal itu mencapai 950 juta jiwa. Dan diantaranya sekitar 173 orang itu menganut agama Taoisme. Secara geografis, agama Taoisme itu berkembang di daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang Cina. Misalnya kayak Cina Daratan, Taiwan, Malaysia, Filipina, Singapura, dan berbagai diaspora Cina di dunia, termasuk Indonesia. Nama Taoisme sendiri berasal dari bahasa Mandarin, yaitu Tao, yang artinya jalan, cara, atau prinsip. Tapi ada juga yang ngartiin Tao itu sebagai kata-kata suci atau bahkan Tuhan. Sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu, masyarakat yang tinggal di sekitar Huanghe atau Sungai Kuning, mereka hidup dari berburu dan bertani. Dan mereka itu sering banget ngadepin bencana alam kayak banjir. Sampai akhirnya muncullah tokoh yang namanya Yu dan Wu yang dipercaya bisa ngendaliin banjir dengan kekuatan spiritual mereka. Nah, ajaran para Wu ini yang menjembatani antara manusia, roh, dan alam, akhirnya jadi akar awal dari ajaran Tao Jiao atau Taoisme. Dan konsep utama Taoisme yaitu Tao atau jalan alami semesta itu udah dikenal sejak lama dan mulai berkembang pesat pada dinasti Zhou, terutama melalui ajaran seorang filsuf besar yang namanya Lao Tzu. Dialah yang menulis kitab Tao Te Ching yang menekankan hidup selaras dengan alam dan prinsip Wu Wei, yaitu tidak memaksakan kehendak melainkan mengikuti alur atau aliran alami kehidupan. Terus ajaran ini kemudian dilanjutin lagi sama seorang filsuf juga yang namanya Chuang-Tzu yang ngajarin kesetaraan semua makhluk dan kebebasan batin, serta filsuf lain yang namanya Lietze yang nyebarin kebijaksanaan Taoisme melalui cerita-cerita simbolik. Dan agama Taoisme baru jadi agama formal pada abad ke-2 Masehi ketika Zhang Taoling membentuk sistem keimanan dan ritual keagamaan, terus barulah mencapai puncaknya di era dinasti Tang dan Song dan memengaruhi segala aspek kehidupan kayak pengobatan tradisional, seni bela diri, feng shui, dan meditasi. Kitab suci yang paling terkenal dan yang dianggap paling mendasar itu adalah Tao Te Ching yang ditulis oleh seorang filsuf legendaris yang namanya Lao Tzu. Kitab ini terdiri dari 81 bait puitis yang berisi ajaran-ajaran filosofis tentang hidup selaras dengan Tao. Nah, Tao Te Ching ini mengajarkan nilai kesederhanaan, ketenangan, kelembutan, dan prinsip utama Wu Wei, yaitu tidak memaksakan kehendak dan mengikuti alur hidup alami. Selain kitab Tao Te Ching, ada juga kitab Chuang-Tzu yang disusun sama seorang filsuf dengan nama yang sama, Chuang-Tzu juga. Kitab Chuang-Tzu ini menyampaikan ajaran-ajaran Taoisme melalui kisah-kisah simbolik. Terus selain kitab Tao Te Ching sama kitab
Chuangzi tadi, ada juga yang namanya kitab Taishankan Yingpian yang berisi ajaran moralitas tentang sebab akibat dan ganjaran perbuatan baik dan buruk atau hukum karma. Tapi ketiga kitab tadi itu cuma sebagian kecil dari kitab suci agama Taoisme. Secara keseluruhan, kitab suci agama Taoisme digabungin ke dalam sebuah kanon besar yang disebut dengan Tao Tsang atau perpustakaan Tao. Dan Tao Tsang ini terdiri dari lebih dari 1.400 teks. Dan kitab-kitab ini dibaca dan dilantunkan oleh para pendeta Tao yang disebut dengan Tao Shi dalam upacara keagamaan, meditasi, penyembuhan, serta untuk pelindungan dari roh jahat. Pusat dari ajaran agama Taoisme ini adalah Tao yang udah dijelasin di awal video, yaitu jalan atau prinsip dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Tapi Tao itu bukan Tuhan seperti dalam agama-agama lain, melainkan kekuatan yang gak bisa dilihat, gak bisa disentuh, atau dijelaskan dengan kata-kata. Dia adalah sumber dari semua yang ada dan tempat semua akan kembali. Dan untuk memahami Tao, agama Taoisme ngajarin keseimbangan antara dua kekuatan besar di alam, yaitu Yin dan Yang, di mana Yin mewakili sisi gelap, dingin, lembut, dan pasif, sedangkan Yang adalah terang, panas, kuat, dan aktif. Tapi keduanya, Yin sama Yang itu tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dan Taoisme juga mengajarkan prinsip Wu Wei yang tadi kita udah bahas di awal video, yaitu tidak memaksakan kehendak atau mengikuti alur alam atau kodrat alam. Jadi kalau udah gini ya udah gini aja, kalau udah gitu ya udah gitu aja, go with the flow. Dan tujuan tertinggi dalam agama Taoisme adalah untuk bersatu dengan Tao dan menjadi Shen, yaitu manusia abadi atau dewa. Dan dalam sejarah atau legenda, dikatakan bahwa ada orang-orang yang udah mencapai keabadian. Dan orang-orang yang paling terkenalnya itu adalah Pasien atau 8 dewa. Dan ke-8 pasien itu diantaranya ada yang pertama, He Xiangu, Cao Guojiao, Li Teguai, Lan Caihe, Liu Dongbin, Han Xiangzi, Zhang Guolao. Dan yang terakhir, Chong Li Quan. Dalam praktik sehari-harinya, Taoisme itu ngajarin hidup yang sederhana, penuh kesadaran terhadap alam, menjauhkan diri dari keserakahan, dan selaras dengan ritme semesta. Dan dengan mengikuti Tao, orang bisa menemukan ketenangan, kebijaksanaan, dan bahkan menurut kepercayaan mereka, keabadian. Praktek keagamaan atau ibadah dalam agama Taoisme itu bermacam-macam. Ada yang melalui latihan pernapasan kayak Qigong dan Tai Chi yang bertujuan untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh. Dan ada juga seni menata ruang yang kita kenal sebagai Feng Shui. Tapi terlepas dari ketiga praktek keagamaan yang tadi aku sebutin, salah satu bentuk ibadah yang paling umum dalam agama Taoisme adalah Pai Pai, yaitu ritual sembah sujud. Dalam ritual Pai Pai ini, umat bakal ngebakar dupa, terus ngangkat dupa itu sejajar dengan dahi, terus membungkuk 3 kali atau lebih, berlutut, dan bersujud penuh dengan kepala menyentuh tanah. Dan ini biasanya dilakuin di dalam tempat ibadah Taoisme yang disebut dengan kelenteng, dan dilakuinnya biasanya pada hari raya dewa, tahun baru Imlek, hari pernikahan, dan berbagai kesempatan penting. Dan mereka juga bakal ngebakar kertas sembahyang kayak uang arwah, ngebakar rumah-rumahan, ngebakar pakaian kertas, dan benda-benda simbolik lainnya yang dipercaya bakal diterima sama arwah di alam roh. Mereka juga membaca mantra dan kitab suci untuk mendapat perlindungan, penyembuhan, atau pembersihan energi negatif. Selain melakukan ibadah atau ritual dan praktik keagamaan di rumah, yang tadi aku bilang, penganut agama Taoisme ini juga melakukan praktek ibadah di dalam tempat suci yang disebut dengan kelenteng. Tapi sebenarnya nama kelenteng ini tuh bukan berasal dari bahasa Cina, baik itu bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien, bahasa Hakka, bahasa Kanton, bahasa Teochew, bukan. Tapi kelenteng ini berasal dari bahasa Jawa yang merupakan tiruan bunyi dari bunyi bunyi lonceng yang suka kedengaran dari dalam kelenteng itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Mandarinnya,
kelenteng itu disebut Miao, atau dalam bahasa Hokkiennya disebut Bio. Dan kalau di Cinanya sendiri, biasanya kelenteng itu dibangun di atas gunung, karena tradisi Taoisme mengajarkan tentang hidup sederhana dan keabadian. Di Cina sendiri terdapat lebih dari 1.600 kelenteng dan 25.000 rumah pendeta Tao atau Taoshi yang aktif melayani umat. Salah satu kelenteng terkenalnya adalah Paiyun yang ada di Beijing. Tempat paling suci bagi umat Tao adalah kompleks kuil di pegunungan Wutangshan di provinsi Hubei, Cina. Dan Wutangshan atau Gunung Wutang ini dikenal sebagai tempat asalnya seni bela diri kungfu. Dan kompleks ini tuh berusia lebih dari 1.000 tahun, dimulai dari pembangunan The Five Dragon Temple pada dinasti Tang dan dilanjutkan pada dinasti Ming. Pegunungan Wutang ini ada 72 puncak bukit, 36 tebing batu, dan 24 aliran air, dengan puncak tertingginya yaitu Tianchu atau Golden Top yang memiliki kuil dengan atap emas. Dan yang terakhir kita bakal bahas tentang hari raya dalam agama Taoisme. Sebenarnya hari raya dalam agama Taoisme itu ada banyak ya, tapi di video ini aku bakal ambil 3 aja. Yang pertama, Tahun Baru Imlek. Orang Taoisme itu bakal ngerayain Tahun Baru Imlek ini dengan ngebersihin rumah supaya energi buruk hilang, dan mereka bakal berdoa kepada dewa supaya mereka itu diberi keberuntungan dan kesehatan di tahun baru. Dan ada juga tradisi pakai baju baru yang biasanya itu pakai baju serba merah ya, dan juga makan bersama keluarga. Ya kayak hari raya pada biasanya lah ya, template lah ya kalau makan bersama keluarga dalam hari raya itu. Terus 15 hari kemudian setelah Tahun Baru Imlek, ada hari raya yang namanya Cap Gome. Dan di dalam Taoisme ini, Cap Gome itu dirayakan dengan cara nyalain lampion-lampion warna-warni dan diarak keliling-keliling gitu ya. Dan menyalakan lampion ini tuh dipercaya bisa membawa cahaya dan keberuntungan. Yang ketiga adalah hari Festival Hantu Lapar. Nah, festival ini tuh adalah hari khusus untuk menghormati roh-roh yang gak punya keluarga atau sedang menderita kelaparan di alam roh. Dan orang Taoisme itu bakal ngebakar uang arwah dan ngasih makanan buat roh-roh ini supaya mereka itu nggak kesusahan. Mereka juga berdoa dan melakukan ritual supaya roh mendapat kedamaian dan tidak mengganggu orang hidup. Dan biasanya juga ada pertunjukan opera jalanan untuk menghibur para arwah. Jadi sekian dulu video aku kali ini tentang agama Taoisme. Gimana? Apakah kamu udah sedikit terbuka tentang agama Taoisme? Apa aja yang kamu ketahui tentang agama Taoisme ini? Komen di bawah. Kayak biasa aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku mau minta maaf sebesar-besarnya kalau ada informasi yang kurang atau yang salah. Dan kalau kamu yang lebih ngerti tentang agama Taoisme atau bahkan kamu adalah penganut agama Taoisme, boleh langsung aja komen di bawah buat koreksi dan nambah-nambahin yang kurang. Tapi kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kamu supaya kita bisa menambah wawasan tentang sejarah dunia. Walaupun di video ini aku nggak ngebahas tentang sejarah, tapi ngebahas tentang agama, oke? Jadi see you on next video, see you later, and bye-bye.